Tangis Angelina Sonda pun pecah saat mengantarkan jenazah ayahnya ke tempat peristirahatan terakhirnya kemarin. Sebagai bentuk baktinya, Angie pun terlihat mengangkat peti jenazah, bahkan turun ke liang lahat pemakaman ayahnya yang digelar di San Diego Hills kemarin. Tidak lupa, Angie pun menguatkan sang bunda di saat prosesi pemakaman tersebut. Kedekatan Angie dengan mendiang ayahnya seakan membuat Angie pun sulit untuk melepaskan sosok yang selalu menemaninya itu. Momen haru pun kembali terulang setelah jenazah Lucky Sonda usai dikebumikan. Angie pun menceritakan kembali bagaimana saat detik-detik melepaskan kepergian sang ayah untuk selamanya. Di sisi lain, kepergian Lucky Sonda tidak hanya menjadi kesedihan bagi Angelina Sonda. Hal yang sama pun juga turut dirasakan oleh ibunda tercintanya, S. Jul Kartina Dotulong. Untuk itu, Angie pun berjanji akan menjaga sang bunda pasca kepergian ayahnya untuk selama-lamanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kesedihan yang amat mendalam dirasakan artis yang juga mantan politisi Angelina Sonda. Bagaimana tidak, baru saja merasakan momen kebahagiaannya pasca 10 tahun mendekam di balik jeruji besi. Kini, Angelina Sonda pun harus dihadapkan pada situasi yang mungkin tidak terbayangkan dalam kehidupannya saat ini. Ya, ditinggalkan sang ayah untuk selama-lamanya beberapa waktu lalu. Kini Angie tidak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya saat mengantarkan mendiang ayahnya menuju tempat peristirahatannya yang terakhir kemarin. Dan seperti inilah momen kesedihan Angelina Sonda saat ibadah sebelum tutup peti hingga menggotong peti jenazah ayahnya menuju mobil ambulans kemarin. Mama mau naik di mana? Tahan belakang aja. Pelan-pelan aja. Udah, tolak pelan-pelan. Itu yang tempat di dalam mas, tolong mas. Yang tempat di dalam tuh. Oh iya. Ya, kesedihan yang amat mendalam yang dirasakan Angelina Sonda tentu beralasan jelas. Pasalnya, selama hidup ayahnya Lucky Sonda yang berpulang di usianya menginjak usia 78 tahun, tidak pernah sekalipun Angie kehilangan sosok ayahnya di dalam hidupnya. Dalam berbagai proses yang dilalui Angie di dalam hidupnya, seperti saat ditinggalkan mendiang suaminya Aji Masaid dan juga saat tersangkut kasus korupsi, sang ayah pun dengan setia selalu menemani Angie melalui semua permasalahan di dalam hidupnya.
Untuk itu, sebagai bentuk baktinya kepada sang ayah, Angelina Sonda pun juga terlihat sibuk dan melakukan berbagai macam prosesi. Seperti halnya turut ikut mengangkat peti jenazah, turun ke liang lahat, hingga ikut mencangkul tanah, bahkan menutup liang makam ayahnya kemarin. Sebentar lagi jenazah dari almarhum Profesor Lucky Sonda akan memasukkan. Bakti saya ke ayah saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan ayah saya. Jadi saya berjanji kepada diri saya ingin melepas Dedi itu sampai nanti di tempat peristirahatannya terakhir. Kalau cuma masalahnya angkul, masalah bawa petinya, dibandingkan dengan 10 tahun ayah saya bolak-balik di lapas tuh nggak ada artinya. Mudah-mudahan Dedi lihat gitu bahwa Angie memang membuat luka di hati Dedi. Ya, kedekatan Angie dengan mendiang ayahnya seakan membuat Angie sulit untuk melepaskan sosok yang sudah menemaninya itu. Momen haru pun kembali terulang setelah jenazah Lucky Sonda usai dikebumikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Melalui berbagai momen, sang ayah pun selalu mendukung apapun yang dilakukannya. Kesedihan atas kepulangan sang ayah tentu menjadi pukulan yang amat telak bagi ibu satu anak ini. Menurut Angie, semua tindakan yang dilakukannya di saat prosesi pemakaman ayahnya kemarin tidak sebanding dengan apa yang dilakukan mendiang Lucky Sonda semasa hidupnya. Sembari menceritakan kembali perjuangan ayahnya yang terus mendampinginya, Angie pun tidak kuasa untuk menahan air matanya yang jatuh begitu saja di saat dirinya mengingat momen-momen tersebut. Kalau kehilangan pasti, karena ayah saya itu adalah bukan hanya sekedar ayah, tapi teman curhat, teman diskusi, teman debat, teman berantem. Semua itu udah ada di Dedi, karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya. Jadi dari kecil itu semua hal itu diajarkan oleh ayah saya. Dari sepeda, bawa motor, bawa mobil, itu semua ayah saya. Jadi kalau mau ikut putri-putrian, yang coaching juga pasti Dedi. Kalau mau ujian skripsi, yang ngedrill duluan pasti Dedi. Nah, waktu di dalam lapas, yang setia ngunjungin seminggu 3 kali selama 10 tahun itu hanya Dedi gitu. Dari langkahnya yang masih tegap sampai yang udah tertatih. Dan Dedi itu setia. Yang mengantarkan aku ke sidang-sidang, yang mengantarkan aku ke KPK, ke sidang-sidang, sampai ke lapas. Itu adalah ayah saya. Ternyata ayah saya itu mempunyai banyak sekali relasi. Artinya yang tidak pernah saya duga dan bahkan yang tidak pernah saya tahu sebelumnya, ayah saya itu punya relasi yang begitu banyak. Dan ketika saya sedang berkasus, ayah saya itu yang sesungguhnya Dedi itu punya banyak teman, tapi Dedi mengajarkan aku untuk mengikuti semua proses hukum, menjalaninya. Bahkan satu kutipan penting ketika saya lagi di dalam, Angie, ketika jadi narapidana, jadilah narapidana yang sebenarnya. Jangan minta fasilitas, jangan kamu minta special treatment, supaya kamu tahu. Karena kamu harus menikmati menjadi napi itu dan kamu tobat dengannya.
Ya, sebelumnya dikabarkan bahwa jenazah Lucky Sonda akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Akan tetapi rencana itu pun berubah hingga akhirnya Lucky Sonda pun dimakamkan di pemakaman San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Jadi hari ini ada kebaktian karena memang saya kurang paham tata caranya, jadi menunggu kakak ipar saya. Nah, untuk dimakamkannya di mana itu juga belum diputuskan karena memang ada cucu opa itu yang sedang di Australia kan, jadi mungkin nanti dapat kabar dari mereka. Nah, mudah-mudahan kalau ada kabar secepatnya pasti saya akan informasikan. Mungkin ada beberapa kebaktian yang memang akhirnya harus menunggu hari Rabu begitu ya, sambil menunggu cucunya opa yang paling tua untuk paling tidak kalau nggak sempat datang ke Indonesia karena lagi susah juga kan dari sana, ya paling nggak dia ingin katanya mau ikut kebaktian online. Sesungguhnya aku sudah bersyukur ya Allah mengabulkan doaku untuk bisa bebas dalam keadaan mami papi sehat. Cuman memang ada satu kerinduan aku untuk bisa merayakan ulang tahun bersama Dedi. Tapi mungkin itu belum rezeki aku. Tapi aku sedih karena memang terakhir waktu sedang mengantarkan Dedi ke rumah sakit, Dedi cuma nanya, "Ji, jadi kamu mau ulang tahun di mana?" Dedi mungkin sedang mengatur untuk ulang tahun di Manado sekaligus Natal bersama keluarga besar Sonda, gitu ya. Tapi aku yakin pasti Dedi di ulang tahunku nanti pasti akan tetap melihat gitu dari atas. Terima kasih semuanya ya untuk doanya buat papi. Mudah-mudahan semua salah-salahnya papi kalau ada dimaafkan, dan kebaikan papi tolong dikenang terus, karena saya sendiri pasti akan mengenang semua kebaikan dan nasihat dari Dedi. Di sisi lain, kepergian Lucky Sonda pun tidak hanya menjadi kesedihan bagi Angelina Sonda saja. Hal yang sama pun juga turut dirasakan ibunda tercintanya, S. Jul Kartina Dotulong. Untuk itu, Angie pun juga berjanji akan menjaga sang bunda pasca kepergian ayahnya untuk selama-lamanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya, kepergian Lucky Sonda memang tidak hanya menjadi kesedihan bagi Angelina Sonda semata. Hal yang sama pun juga turut dirasakan ibunda tercintanya, S. Jul Kartina Dotulong, yang terlihat tidak bisa menutupi kesedihannya di saat melepas sang suami ke peristirahatan terakhirnya kemarin. Seolah tidak ingin sang ibu terlalu meratapi kesedihan, Angie pun memberikan dukungannya kepada sang ibu dengan melakukan berbagai hal. Seperti halnya setia berdiri di samping ibunya. Bahkan ia pun sesekali memeluk dan memegang erat tangan sang bunda yang saat ini diketahui sedang mengalami kondisi demensia atau pikun.
Kalau aku bahkan gak cuman itu, karena mama saya itu kan ngurusin ayah saya detail. Jadi pagi bikinin kopi, dan ayah saya tuh udah sebulanan ini tuh selalu bilang kalau aku yang bikin. Enggak enak kalau Eci bikin. Ya, harus mami lah, nggak ada yang bisa bikin kopi lah, saya sama oma gitu. Nah jadi kalau pagi-pagi aku udah back off aja, udah biarin itu tugasnya oma gitu kan. Jadi kalau sekarang lihat mami aku begitu, apalagi mami aku ada yang sedikit kena demensia level sedang kan. Jadi setiap pagi pasti aku sedih gitu. Tapi aku berusaha meyakinkan diriku bahwa memang Dedi itu udah betul-betul memberikan terbaik juga buat oma. Banyak banget deh kalau menurut Bapak itu, semuanya itu is the wisdom lah. Kalau ayah saya tuh memang sangat wise, karena Dedi juga banyak baca buku, sehingga semua kutipan-kutipan itu kan saya dapat dari Dedi. Ini gambarnya ibu saya dulu. Dedi tuh cerdas banget, pasti akan rindu lah. Kadang-kadang berdebat kita bisa sampai berantem, iya kan Dad ya, tapi ya namanya juga begitu. Nah, tapi bagi saya tuh untuk mendapatkan seorang ayah yang begini nih luar biasa ya. Saya dari kecil disekolahin yang benar, sampai dikirim ke Australia, terus sampai akhirnya saya bisa S2. Bahkan terakhir tuh ada sempat kawin doktor juga gitu ya. Itu semua kan karena ayah saya. Jadi ayah saya tuh dia everything lah dari Kehilangan pasti, karena ayah saya itu adalah bukan hanya sekedar ayah, tapi teman curhat, teman diskusi, teman debat, teman berantem. Semua itu udah ada di Dedi, karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya. Jadi dari kecil itu semua hal itu diajarkan oleh ayah saya. Kalau mau ikut putri-putrian, yang coaching juga pasti Dedi. Kalau mau ujian skripsi, yang ngedrill duluan pasti Dedi. Nah, waktu di dalam lapas, yang setia ngunjungin seminggu 3 kali selama 10 tahun itu hanya Dedi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.